Halo semuanya, nama saya Muhammad Tidan Fadilah dari kelas TTM 4409, pemrograman Python. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas minggu 9, di mana untuk soal dari tugas minggu ini sudah saya tampilkan sebelum video ini dibuka. Nah, jadi di sini saya menggunakan dua file Python, yang dimana satu file itu bernama student dan satunya lagi bernama main. Nah, untuk yang student.py.python ini sendiri itu merupakan asal mula bagaimana program yang di main ini berjalan. Jadi seperti pada main ini kan dijelaskan bahwasanya ntar ada nama mahasiswa, nilai rata-rata, dan nilai max. Nah, di mana di sini merupakan program untuk tampilannya, dan student.py inilah yang merupakan bagaimana cara program itu bekerja. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu pada file student-nya dulu. Nah, jadi di sini saya menggunakan kelas dan juga objek, di mana untuk nama kelasnya sendiri adalah student. Di sini dijelaskan bahwa objek, nah di mana kelas student ini adalah mempresentasikan dari siswa. Nah, kemudian ada fungsi yang pertama, yaitu fungsi init, di mana fungsi init nantilah yang akan memanggil dari nama-nama fungsi yang akan digunakan di main.py. Nah, jadi pada fungsi ini semua nilai itu dimulai dari 0. Nah, di mana pada pertama itu ada self.name yang mempresentasikan sebagai nama, dan kemudian self-age ini nanti untuk mempresentasikan dari umur. Nah, karena di sini saya berikan tanda pagar, berarti ini belum saya gunakan karena ini nanti akan saya bahas di akhir. Nah, karena di sini ada self.name, maka di sini juga kita harus sebagai self. Dan kemudian karena ini ada name, kita juga tuliskan name. Jadi nanti akan saya jelaskan lagi bagaimana cara ini bekerja. Kemudian ada self titik score, di mana ini untuk parameter self yang untuk menampilkan hasil nilai. Nah, kemudian di sini ada perulangan yang menggunakan for, di mana ini nanti kita menggunakan perulangan yang digunakan untuk menampilkan dari nilai yang kita masukkan. Kemudian fungsi selanjutnya ada fungsi getName, di mana di sini yaitu untuk mengembalikan dari nama siswanya tersebut atau nama student tersebut. Nah, di sini tertulis bahwa return self name. Jadi di sini untuk mengembalikan dari nama yang sudah bakal diinputkan. Nah, kemudian untuk fungsi selanjutnya ada fungsi set score, di mana ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menentukan nilai skor. Nah, jadi di sini parameternya ada self, ada i, dan ada score. Di mana untuk i-nya sendiri ini merupakan kayak angka. Jadi seperti misal kita akan menampilkan 4 gitu. Nah, jadi ini akan mereset keempat skor tersebut dimulai dari 1. Jadi 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian di bawahnya itu ada parameter self dan variabel skor, di mana ini nanti berfungsi untuk menampilkan skor atau nilai. Kemudian ada fungsi getScore, di mana di sini menggunakan parameter self dan parameter i, di mana fungsi ini itu berfungsi sebagai sama seperti fungsi sebelumnya, yaitu kayak mengembalikan nilai ke sekian, dimulai dari pertama. Nah, kemudian ada fungsi selanjutnya, yaitu fungsi getAverage, di mana fungsi ini itu berfungsi sebagai menampilkan nilai rata-rata dari total nilai yang sudah dikeluarkan. Jadi semisal total nilainya itu ada 3, berarti ketiga nilai itu dijumlahkan dulu, akhirnya dibagi dengan totalnya. Nah, di sini juga dijelaskan kalau misalnya kita menggunakan return, yang mana hasilnya nanti mengeluarkan. Di sini kita menjumlahkan terlebih dahulu summary, kemudian hasil dari self score, kemudian dibagi dengan len, yang mana self score tadi. Nah, kemudian fungsi selanjutnya adalah fungsi get high score, di mana ini nanti untuk berfungsi menampilkan nilai tertinggi. Dan di sini menggunakan parameter self. Di sini untuk
eksekusinya itu menggunakan return, max, maksimum, kemudian parameter self dan variabel score, yaitu self titik scores. Nah, selanjutnya ada function str, di mana function ini nanti untuk menampilkan hasilnya seperti kayak dijelaskan di sini bahwa nama bla 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 bla, kemudian kita masukkan ini parameter self dan variabelnya, dan kemudian umurnya dan juga nilainya. Jadi di sini seperti umur, karena tadi ada self age, nanti akan saya tambahkan self age. Untuk di sini nanti bisa saya tambahkan sebagai self score. Baik, sudah saya tambahkan. Selanjutnya itu ada fungsi set name, di mana set name ini nanti digunakan untuk merename nama yang sudah ada. Dan kemudian def get age ini yaitu untuk memberikan umur yang ada. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke main.py-nya atau tampilannya. Nah, jadi di sini yang pertama ada from student, import student as mahasiswa. Jadi di sini kita mengambil dari modul student, kemudian mengimport student class sebagai mahasiswa, di mana mahasiswa ini berarti adalah kelasnya. Nah, kemudian di sini saya menggunakan variabel MHS, dan kemudian kelasnya adalah mahasiswa. Jadi mahasiswa yang ini harus sesuai dengan yang kita tulis pada line 1. Dan kemudian di sini saya menuliskan nama saya, dan untuk yang saya beri tanda pagar ini nanti akan saya jelaskan sama seperti ini yang ada tanda hashtag. Kemudian MHS titik set score, ya, di sini ada 1, yang mana ini adalah nilai yang pertama nanti. Kemudian ini ada tampilannya seperti hasil nilai yang akan kita inputkan. Kemudian mahasiswa set score yang kedua itu nilai yang saya inputkan 80, dan mahasiswa set score yang ketiga itu adalah 100. Nah, kemudian di sini saya menuliskan print, kemudian nama mahasiswa, dan kita panggil yang sudah kita inputkan tadi. Nah, karena di sini kita menggunakan variabel MHS, jadi kita tulis MHS, kemudian di sini get name, di mana pada student.py itu sudah dijelaskan untuk self name. Jadi kita tinggal memanggil fungsi ini saja. Nah, selanjutnya itu ada nilai, di mana di sini kita memanggilnya dengan cara memasukkan variabel, kemudian titik, dan get score yang pertama. Dan sampai nilai yang get score yang ketiga itu sama, sesuai dengan skor yang kita masukkan. Kemudian di sini ada nilai rata-rata. Nah, bagaimana kita cara memanggil nilai rata-rata itu? Dengan cara kita memanggil variabelnya, kemudian titik, get average, memanggil metode atau fungsi get average yang sudah ada pada file student.py yang ini nih. Nah, selanjutnya itu untuk mencari nilai max, di mana jadi kita memanggil variabelnya dulu, dan kemudian kita tuliskan metodenya atau fungsinya yaitu get high score yang sudah saya jelaskan tadi pada file student.py. Nah, mungkin untuk melihat bagaimana program ini berjalan, bisa saja langsung kita panggil. Baik, kita tunggu. Oh iya, di sini lupa saya menjelaskan. Jadi di sini error program tidak bisa berjalan karena di sini saya lupa menjelaskan kalau misalnya tadi kan sudah saya jelaskan untuk yang ini metode yang init itu kita memasuk ada parameter self, kemudian parameter name dan parameter number. Nah, jadi di sini kita harus memasukkan dulu di sini. Nah, jadi ini adalah self-nya, kemudian ini adalah self maksudnya, ini self dan ini nama, di mana kita harus memasukkan juga untuk number-nya. Nah, jadi di sini saya akan memasukkan 3. Kenapa jadi 3? Karena di sini saya hanya menuliskan set score-nya ada 3 dan memanggilnya 3. Nah, bagaimana kalau misalnya kita masukkan angka tidak sesuai dengan ini? Nanti akan kita coba. Baik, akan saya run dulu programnya. Nah, jadi di sini telah muncul, ini nama mahasiswa adalah nama saya, nilai yang pertama 65 sesuai, kemudian nilai kedua 80 sesuai,
nilai ketiga 100, dan kemudian nilai rata-rata, yaitu penjumlahan dari ketiga nilai ini, dan dibagi seperti mencari nilai rata-rata pada umumnya, dan di sini menuliskan nilai maksimum yang telah kita masukkan. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita di sini menuliskan angka 2? Kita coba run saja, maka program akan tidak bisa berjalan. Nah, jadi untuk yang ini parameter yang digunakan pada fungsi ini itu harus sesuai dengan metode set score yang kita inputkan. Karena di sini saya hanya menginputkannya 3, saya akan hanya menuliskan 3. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan bagaimana untuk menambahkan nama pada program ini. Maksudnya mengganti nama. Nah, di sini kan nama yang diinputkan ada nama saya, yaitu Muhammadiyah Fadilah. Kemudian bagaimana jika kita ingin mengganti nama yang lain? Nah, jadi untuk hal itu kita bisa saja langsung menghapuskan hashtag yang ini, yang mahasiswa setname, dan kemudian di sini terserah saja kita masukkan apa. Di sini saya akan menuliskan Ahmad, dan kemudian langsung saja kita run. Nah, maka untuk nama mahasiswanya itu akan berubah menjadi Ahmad, dari yang sebelumnya adalah Muhammad Jidan Fadilah. Nah, kemudian agar kita, karena tadi pada soal sudah dijelaskan untuk mencari get age, maksudnya menuliskan umur juga. Nah, jadi di sini akan saya saya on-kan saja yang bagian umur. Nah, jadi untuk menuliskan umur di sini itu kita hanya perlu menuliskan angkanya saja, seperti misal kita tuliskan umur 20, maka kita tulis angka 20 di sini. Nah, mungkin langsung saja kita run. Oh iya, di sini program error karena saya lupa untuk menyalakan yang di sini. Nah, dan kita tambahkan di sini parameternya age. Nah, kita kembali lagi dan kita run programnya. Nah, di sini akan muncul bahwa umurnya dari nama mahasiswa yang sudah kita ubah adalah 20. Nah, jadi untuk menampilkan umur kita bisa langsung saja mengganti atau mengedit pada bagian ini. Baik, karena sudah saya jelaskan hasil tugas minggu 9, yaitu kita menggunakan objek dan kelas pada program, dan juga kita mengubah nama yang ingin digunakan, dan kita menggunakan umur pada ini, yaitu menggunakan getAge. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Salah kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan lainnya.